Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan atas apa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur sebagaimana lagu ini mengatakan bahwa kami rindu untuk mengikuti firman Tuhan. Kami rindu untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Bapa Surgawi, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hebat dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa Engkau adalah yang luar biasa, dan karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menjaga kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang menjaga langkah-langkah kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah yang memberkati kami. Kami tahu Tuhan kami ada sekarang karena kami memiliki Tuhan yang luar biasa ada bersama-sama dengan kami dalam segala situasi dan dalam segala keadaan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hebat seperti Engkau. Dan betapa ajaib, betapa agung, betapa luar biasa apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami rindu sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu untuk berjalan di dalam firman-Mu. Kami rindu untuk melakukan firman-Mu. Karena kami ingin menjadi saksi baik kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada. Karena kami ingin bertumbuh juga dalam pengenalan kami akan Engkau. Oleh karena itu pada saat ini berkati firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah firman Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami dan menjadi pelita yang menyala di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom saudara, senang ketemu dengan saudara kembali pada saat ini di tempat ini, walaupun masih secara online, tapi saya berharap bahwa ini tidak mengurangi semangat kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, tidak mengurangi hadirat Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini dimanapun saudara berada. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Tema besar kita masih berbicara mengenai masalah iman, dan pada saat ini kita mau belajar mengenai iman seseorang, yaitu yang bernama Ayub. Karena jujur saja bahwa iman seorang Ayub itu masih relevan gitu terhadap apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Mari kita buka Ayub 2 ayat yang ke-9 sebagai ayat pokoknya kita. Ini adalah satu ungkapan yang dikeluarkan oleh istrinya Ayub sebenarnya. Tetapi jujur ungkapan ini masih bisa jadi masih banyak diungkapkan oleh banyak orang di sekitar kita. Dan bahkan jangan-jangan ucapan ini masih diucapkan oleh kita juga. Ayub 2 ayat yang ke-9 mengatakan seperti ini, maka berkatalah istri Ayub kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jujur, karena omongan ini adalah omongan yang bisa jadi, walaupun bentuknya mungkin gak tepat seperti ini, tetapi omongan ini adalah omongan yang masih dipertanyakan sebetulnya oleh begitu banyak orang, begitu banyak saudara-saudara kita, begitu banyak teman-teman kita yang mengalami situasi yang sulit pada saat sekarang ini. Dan backgroundnya adalah omongan ini diucapkan oleh istrinya Ayub sekali lagi ketika melihat Ayub sudah kehilangan semua harta bendanya, kehilangan keluarganya, dan sekarang dalam posisi yang sakit. Jujur aja saudara, jujur aja ya, banyak orang menghujat istrinya Ayub gitu. Tapi jujur aja, kalau menurut saya istri Ayub cukup hebat, karena membutuhkan 3 hal untuk membuat dia goyah loh imannya loh. Butuh 3 hal. Yang pertama gini, ini pertanyaan buat kita juga nih ya. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Masih bertekunkah kita jika kita kehilangan anak? Istrinya Ayub kehilangan semua anaknya, bukan cuma 1 atau 2, semua anaknya dalam waktu 1 hari. Bertekunkah kita jika kita kehilangan anak? Bertekunkah kita jika kita kehilangan harta benda dalam waktu 1 hari? Yang dialami oleh istri Ayub adalah dia kehilangan anak dan kehilangan harta benda. Tetapi itu tidak membuat dia gugur sebenarnya. Saudara tahu apa yang membuat dia gugur? Ketika dia mengalami 1 hal lagi. Ketika dia melihat pasangan hidupnya kehilangan kesehatannya. Pada saat itu, snap dia. Pada saat itu dia nggak kuat dan dia nggak tahan. Tapi jujur nih, istrinya Ayub jangan-jangan lebih kuat daripada kebanyakan dari antara kita. Karena bisa jadi kita kehilangan salah satu aja nih dari 3 ini. Entah kehilangan anak, kehilangan harta benda, atau melihat pasangan hidup kehilangan kesehatannya. Salah satu aja, nggak usah 3-3-nya deh. Salah satu aja. Kita udah ngomong seperti yang istri Ayub ngomong. Tapi istri Ayub butuh 3 hal tuh untuk membuat dia mengatakan hal yang seperti itu. Saudara lihat bahwa istri Ayub sebenarnya cukup oke, cukup kuat juga nih. Walaupun pada akhirnya dia mengatakan hal seperti itu. Tetapi pertanyaannya cukup relevan gitu.
bagi kondisi kita pada saat sekarang ini. Dan istrinya Ayub mengalami 3, Ayub mengalami 4. Nah ini pertanyaannya lagi nih, masih bertekunkah kita jika kita kehilangan anak? Masih bertekunkah kita jika kita kehilangan harta benda? Masih bertekunkah kita jika kita kehilangan kesehatan kita? Dan masih oke nggak kalau andai kata kita menanggung semua itu sendirian, ditinggal sama pasangan hidup? Nggak ada orang yang nguatin kita dan kita harus tanggung beban itu sendirian. Pada akhirnya Ayub memang ada teman yang datang, tetapi temannya malah menghakimi dia gitu. Masih oke nggak? Bisa nggak kita nggak ngomong seperti apa yang istri Ayub ngomong? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi ini pertanyaan yang kita harus tanya kepada diri kita sendiri gitu, dan itu yang akan kita pelajari pada saat ini. Apa sih yang membuat Ayub kisahnya begitu menarik? Yang membuat Ayub kisahnya begitu menarik adalah karena memang ada pemikiran seperti ini. Orang yang berlaku saleh pasti diberkati, gitu ya. Dan orang yang berbuat kejahatan akan ditimpa malapetaka. Kan gitu ya, rumusannya seharusnya. Tetapi pada kenyataannya Ayub nggak seperti itu di kisah ini. Tuhan tuh menjadi pribadi yang nggak bisa ketebak gitu, yang nggak bisa dimengerti gitu ya. Dan yang menariknya juga yang ingin saya tekankan di sini adalah Ayub menderita bukan karena kesalahannya sendiri. Ini lain soal nih. Mungkin nanti kita akan bahas dalam khotbah berikut. Tapi Ayub menderita bukan karena kesalahan dia, tapi karena ada semacam diskusi gitu di sorga. Jadi memang di kitab Ayub digambarkan bahwa penderitaan Ayub itu dimulai ketika memang ada diskusi antara Tuhan dengan iblis yang bilang sama Tuhan bahwa Ayub pasti nggak akan ikut Tuhan kalau andai kata ini nggak ada gitu. Jadi dalam kisah Ayub ditekankan bahwa Ayub mengalami penderitaan itu bukan karena kesalahan Ayub. Ini lain ceritanya kalau memang ini kesalahan kita sendiri. Tapi ini bukan murni kesalahan. Ini adalah faktor eksternal, faktor di luar yang nggak bisa dikontrol gitu sama Ayub. Dan itu yang dialami dan itu yang dia hadapi. Nah, di dalam semua situasi yang sedang dihadapi, ada 2 perkataan Ayub yang bisa menjadi pelajaran kita pada hari ini. Yang saya berdoa ini bisa menguatkan kita. Mari kita mulai dari yang pertama. Pelajaran pertama adalah Tuhan memberi, Tuhan ngambil. Ayub 1 ayat 20-22 mengatakan seperti ini. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ini Ayub orang hebat ini. Yang jadi pertanyaan menjadi pertanyaan kita juga nih. Bagaimana kalau Tuhan meminta apa yang kita punya? Bagaimana kalau andai kata Tuhan ngambil apa yang dia sudah kasih? Nah ini kan masalahnya kita ya kan ya. Masalahnya kita adalah kita seringkali meminta supaya Tuhan memberi, tetapi kita nggak rela kalau andai kata Tuhan mengambil apa yang dia sudah beri. Kita nggak rela kalau andai kata Tuhan meminta apa yang dia sudah kasih. Kita maunya nampung, tetapi kita nggak rela kalau andai kata Tuhan ngambil. Dan ini adalah pelajaran yang Ayub kasih loh dalam kehidupan kita. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil. Dan memang ada kalanya Tuhan meminta loh sesuatu yang dia sudah beri. Ada kalanya Tuhan meminta loh sesuatu yang dia sudah kasih dan yang sudah ada di tangan kita dan sudah kita pegang. Di dalam Alkitab ada 2 kasus nih yang menarik, yang dimana Tuhan meminta kepada seseorang dan kita akan lihat respon orangnya gitu ya. Yang pertama kasusnya Abraham. Nah di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kedua, Abraham meminta sesuatu kepada Tuhan meminta sesuatu kepada Abraham. Dikatakan di situ setelah semua itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya Tuhan, ambil anakmu yang tunggal itu yang kau kasih ke Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kau katakan kepadamu. Ini anak Ishak itu adalah anak yang dijanjikan, yang ditunggu lama oleh Abraham, tapi tiba-tiba Tuhan kasih, lalu tiba-tiba pada suatu malam Tuhan minta. Kasus yang lainnya juga terjadi di anak muda yang kaya di Matius 19 ayat 21 sampai 22. Tuhan Yesus ngomong kepada anak muda yang kaya itu, jika engkau hendak sempurna, pergi,
jual segala milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Nah ini juga Tuhan minta berarti. Minta sesuatu yang sebenarnya dia udah kasih. Minta sesuatu yang sebetulnya udah ada di dalam tangan si anak muda yang kaya itu. Dan Tuhan minta, mau nggak kamu lepasin? Mau nggak kamu kasih itu kepada orang lain? Mau nggak kamu melepaskan apa yang sudah kamu punya? Nah, hebohnya dari dua kasus ini, tanggapan mereka berdua berbeda. Abraham ketika dia mendengar hal itu, Abraham langsung bergerak dan dikatakan di Kejadian 22 ayat yang ketiga, keesokan pagi harinya, pagi-pagi bangun Abraham yang memasang pelana keldainya, memanggil 2 orang bujanya, lalu pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Abraham taat. Dia melepaskan apa yang Tuhan sudah kasih. Sebaliknya si anak muda yang kaya itu, ketika dia mendengar bahwa Tuhan meminta apa yang dia punya, tanda kutipnya, apa yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupannya, dia mengatakan, firman Tuhan mengatakan seperti ini, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yang satu nurut, yang satu enggak. Ini yang menarik. Bagaimana respon Tuhan kepada dua respon yang berbeda ini? Respon Tuhan kepada Abraham itu tercatat di Kejadian 22 ayat yang ke-12, 16 dan 18. Di mana Tuhan mengatakan begini kepada Abraham. Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan bahwa engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Sepertinya kehilangan, tetapi sebenarnya tidak kehilangan. Lucu kan? Unik kan? Sepertinya kehilangan, tapi sebenarnya nggak kehilangan. Dan apa yang dipikirkan Abraham ketika dia memberikan Ishak anaknya? Ini tercatat di dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Ini ayat pokok kita selama beberapa waktu belakangan ini. Ibrani 11 mengatakan begini, karena iman Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya tunggal, walaupun kepada telah dikatakan keturunan berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir, ini loh yang dipikirkan oleh Abraham, bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Apa yang dipikirkan oleh Abraham? Ini loh yang dipikirkan oleh Abraham. Kalau andai kata Tuhan minta, dan kalau andai kata Tuhan ngambil, yang dipikirkan oleh Abraham malah, kalau dulu dia pernah kasih, dia bisa kasih lagi. Kalau dulu dia pernah memberi, dia bisa untuk memberi lagi. Kalau dulu dia berkuasa untuk memberikan kepada saya sesuatu dan dia minta lagi, nggak apa-apa, karena dia bisa memberikan itu kembali. Itulah yang dipikirkan. Itulah yang membuat Abraham itu dengan rela hati memberikan Ishak anaknya ketika Tuhan meminta. Ini seperti paradoks memang. Dan paradoks ini juga diomong sama Tuhan Yesus loh. Dalam Matius 10 ayat 37 sampai 39, Tuhan ngomong kayak begini, barang siapa mengasihi bapa dan ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Mempertahankan nyawa malah kehilangan. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Paradoks kan? Sudah lihat, ketika Tuhan meminta kita melepaskan sesuatu, dia punya alasannya sebenarnya. Justru ketika kita mempertahankan itu yang Tuhan minta, justru sebenarnya kita bisa jadi akan kehilangan itu. Lucu nih. Tapi Tuhan tahu gitu. Tuhan tahu sebenarnya apa yang akan terjadi ketika kita tidak mau melepaskan apa yang dia minta. Dan respon Tuhan kepada anak muda yang kaya, Tuhan ngomong kayak begini. Dalam Matius 19 ayat 23 sampai dengan yang ke-24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Anak muda itu ketika dia tidak bisa melepaskan kekayaannya, dia sebenarnya kehilangan sesuatu yang lebih besar lagi sebenarnya Tuhan mau beri dalam kehidupannya. Jadi ingat baik-baik. Yang dikatakan Ayub itu betul. Tuhan memberi, Tuhan juga yang mengambil. Kalau andai kata Tuhan meminta sesuatu dalam kehidupan kita, percayalah bahwa
sesuatu itu bisa mencelakakan kita kalau andai kata kita nggak beri kepada Tuhan. Atau bahkan lebih lagi, ketika Tuhan meminta sesuatu, sebetulnya Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih besar lagi gitu. Yang lama mesti kita lepaskan. Bisa dibilang seperti ini. Dalam kasus-kasus yang sudah kita bahas, menjawab Tuhan ngambil, bisa jadi menguji keimanan, kasusnya Ayub. Bisa jadi karena kita terlalu memegang itu terlalu erat sehingga menjadi saingannya Tuhan. Atau bisa jadi banyak hal sebab-sebab lain. Tapi saya percaya satu hal. Rela nggak kita melepaskan apa yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita? Rela nggak kita ngomong sama seperti Ayub ngomong, Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Saya rela kok. Tuhan memberi, dia juga yang mengambil. Percayalah ketika Tuhan mengambil sesuatu dalam kehidupan kita, Tuhan memiliki maksud tertentu. Dan bisa jadi dia sebetulnya sedang menjadikan sesuatu yang lebih besar ketika kita belajar untuk melepaskan, ketika kita belajar untuk memberi. Yang kedua, ada ungkapan Ayub yang menarik juga yang bisa kita pelajari. Yang kedua adalah menerima yang buruk, tanda kutip. Ini saya kasih tanda kutip dari Tuhan. Ketika istrinya berkata di ayat pendahuluan kita, di ayat yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, perhatikan ini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Pertanyaan menarik nih ya. Coba tanyakan ini kepada kehidupan saudara. Tanyakan kepada diri kita masing-masing sebagai, ya bisa dibilang sebagai bahan renungan kita. Apa kita mau cuma menerima yang baik aja dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan ini sikap istrinya Ayub itu, perhatikan ya di situ ya. Istrinya Ayub kehilangan imannya nih. Karena bisa dibilang tanda kutip dia menerima yang buruk dari Tuhan. Kata-katanya kutukilah Allahmu dan matilah. Ini berarti bukan Allah dia lagi gitu. Nah ini apa kita akan kehilangan iman kita ketika kita menerima sesuatu yang tanda kutip buruk, yang berasal dari Tuhan. Nah ini menariknya kan gini. Ada kalanya ada perbedaan perspektif gitu. Bagaimana cara kita memandang tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Di mata kita bisa jadi kelihatannya buruk, tetapi di mata Tuhan belum tentu buruk. Bisa jadi itu sebenarnya adalah kebaikan. Cuma karena kita aja melihat itu sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan. Saya belajar ini sebenarnya dari istri saya dan Ray sih, sebetulnya anak saya. Kalau si Ray ini suka main gitu kan. Nah kalau andai kata waktunya udah sekolah masih online di rumah, Ray sekolah, dia kadang-kadang suka nunda, mamanya suka marah, sekolah gitu. Bisa jadi menurut Ray anak saya, main itu lebih enak daripada sekolah. Sekolah itu mungkin yang ngerasa kayak gimana gitu di sekolah, berasa kurang enak gitu, nggak enak. Tetapi lihat bahwa ketika sesuatu yang kelihatannya nggak enak, padahal sebetulnya itu baik. Makanya mamanya langsung ngomong, nggak bisa, harus sekolah. Lihat tuh ya, perbedaan perspektif tentang apa yang baik gitu. Jangan-jangan ini juga dialami oleh kita sebenarnya. Ketika kita mengalami suatu hal yang mungkin nggak enak gitu, kita menganggap itu sebagai satu keburukan, tapi bisa jadi bahwa sebetulnya Tuhan punya rancangan di balik itu, suatu hal yang baik sebenarnya, yang justru membangun kehidupan kita, atau justru Tuhan menyelamatkan kehidupan kita tanpa kita sadari. Dan ini terjadi juga dalam kehidupan orang Israel. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengambil jalan yang agak memutar gitu ya. Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18 ngomong seperti ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal
apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Setelah pembebasan, bangsa Israel sebenarnya nggak siap loh dengan peperangan. Mereka itu adalah budak yang biasa melakukan pekerjaan kasar, bukan prajurit profesional. Dan Tuhan tahu, apabila pada saat itu mereka dihadapi oleh satu pertempuran, maka mereka akan kalah. Dan itu akan menyebabkan mereka akan mundur dan balik lagi ke Mesir. Jadi Tuhan melakukan sesuatu. Tuhan mengambil jalan memutar. Apa tujuannya? Apa yang terlihat seperti perjalanan yang panjang. Perjalanan yang panjang menuju tanah perjanjian. Sebenarnya adalah perlindungan Allah bagi orang Israel. Tapi kan gini ya, yang kelihatannya seperti perlindungan, yang kelihatannya seperti penyelamatan, tindakan keselamatan yang berasal dari Allah, karena tahu bahwa bangsa Israel tidak siap untuk menghadapi suatu pertempuran menuju tanah perjanjian, bisa jadi nggak bisa dipahami sama orang Israel. Perjalanan panjang ini menyebabkan memang, bayangkan ya, yang dikeluhkan oleh orang Israel adalah pergantian menu. Pergantian menu makanan, yang tadinya begitu banyak makanan yang bisa mereka makan di Mesir, tetapi sekarang mereka punya cuma satu menu, mana. Jadi mereka makan rujak mana, roti mana, semuanya mana gitu. Dibuat apa-apa jadi mana aja pokoknya bahannya. Jadi punya cuma satu bahan doang, mana. Dan mereka komplain sama Tuhan karena ada perubahan menu makanan di dalam perjalanan. Mereka tidak sadar bahwa tindakan memutar yang berasal daripada Allah itu sebenarnya untuk keselamatan mereka. Nah, sekarang pertanyaannya gini, pikirkan ulang situasi kita. Pikirkan ulang situasi yang kita hadapi. Mungkin bisa jadi Allah menuntun kita melalui jalan yang panjang, jalan yang mungkin kelihatannya nggak menyenangkan, karena Dia sedang berusaha melindungi kita dari diri kita sendiri. Karena Dia tahu bahwa kita nggak ready, karena Dia tahu bahwa kita nggak siap. Tuhan tahu betul, Tuhan sangat sadar akan waktu yang tepat ketika kita siap untuk menerima berkat-Nya. Oleh karena itu kita harus belajar sebetulnya untuk menantikan waktunya Tuhan. Berkat dari Tuhan kemungkinan besar udah nunggu kita di satu tempat, di suatu waktu, ketika kita siap untuk menerima berkat itu. Oleh karena itu jangan putus asa. Allah memiliki waktu yang ditetapkan untuk membawa rencana kehidupan kita menjadi kenyataan. Jadi minta kekuatan dan serahkan waktu perjalanan kepada Allah. Dan ini yang menarik sebenarnya. Ketika Tuhan, ini sebenarnya saya ulang-ulang di dalam beberapa khotbah belakangan. Ketika Tuhan menjawab mengapa orang benar menderita, Tuhan tidak menjawab dengan kata karena, namun dengan pertanyaan mengapa kamu meragukan aku. Inilah pesan utama dari kitab Ayub sebenarnya. Inilah pesan utama dari kitab Ayub. Kitab Ayub nggak menjawab secara definitif mengapa orang benar menderita, tetapi bagaimana seharusnya orang benar bersikap untuk menghadapinya. Dua pertanyaan bagi kita yang menjadi renungan kita pada saat ini. Yang pertama adalah, bagaimana kalau andai kata Tuhan mengambil? Dia adalah Tuhan memberi betul, tetapi Dia juga mengambil. Bagaimana? Relakah kita kalau andai kata Tuhan mengambil sesuatu dari dalam kehidupan kita? Yang kedua, apa kita rela menerima yang tanda kutip buruk gitu dari Tuhan, yang mungkin tidak menyenangkan, yang mungkin menurut kita tidak enak gitu, tapi bisa jadi itu perlu bagi perkembangan kita? Apa kita rela? Mari kita renungkan dua pertanyaan ini ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara, tutup mata saudara dan mari kita sekali lagi, setelah firman Tuhan, ini adalah waktu yang paling tepat untuk melihat ke dalam diri kita sendiri, untuk mengoreksi kehidupan kita, untuk melihat kehidupan kita. Apakah hidup kita sejalan dengan firman Tuhan? Dan coba tanyakan ke dalam kehidupan saudara yang pada saat ini ada apa di saat ini, dan tanyakan kepada
kehidupan saudara, tanyakan kepada diri saudara sendiri. Yang pertama, apakah saudara rela kalau andai kata Tuhan mengambil? Kalau andai kata Tuhan meminta sesuatu yang pada saat ini saudara punya, dan apabila pada saat ini Tuhan meminta sesuatu yang pada saat ini saudara sedang pegang, apakah saudara rela untuk memberikan itu kepada Tuhan? Apakah saudara rela untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, karena Engkau yang memberi, Engkau juga yang mengambil. Apakah saudara punya pemikiran Abraham ketika dia mengatakan dia bisa memberi, dia nanti bisa memberi lagi, atau bisa jadi mungkin dia bisa memberi yang sesuatu yang lebih baik? Atau saudara pada saat ini sikap kita adalah seperti orang muda yang kaya, dan ketika Tuhan meminta sesuatu dalam kehidupan kita, dan kita mengomong sama Tuhan, Tuhan mohon maaf, yang Tuhan minta terlalu berat, saya nggak bisa kasih itu, lalu pergi. Dan ketika pergi, dia kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada yang Tuhan minta. Tapi jawablah dengan jujur pada saat ini. Bagaimana kalau andai kata Tuhan minta? Apakah kita akan memberikannya kepada Tuhan? Apapun itu. Bisa jadi dalam kehidupan kita sekarang ada sesuatu yang kita sulit untuk lepaskan. Bisa jadi dalam kehidupan kita sekarang ini ada sesuatu yang kita sulit untuk berikan kepada Tuhan. Jikalau itu masalah kita pada saat ini, maka ini adalah saat yang paling baik untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu aku sulit melepaskan A, B, C, D dalam kehidupan saya. Aku ingin belajar, karena aku ingin bersandar penuh kepada Tuhan. Aku ingin menaruh pikiranku kepada Tuhan yang mampu untuk melakukan segala sesuatu dalam hidupku. Datang kepada Tuhan dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, oke, saya mau memberikan ini kepada Tuhan jikalau Engkau minta. Yang kedua, siap gak untuk menerima hal yang buruk gitu dari Tuhan? Tanda kutip nih. Suatu hal yang mungkin tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Relakah saudara ketika saudara menerima sesuatu yang buruk dari Tuhan, entahkah itu didikan, entahkah itu pengajaran, pendisiplinan dari Tuhan, atau mungkin perbanyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang kelihatannya memang tidak mengenakan? Apakah kita cuma mau menerima hal yang baik-baik aja, nggak mau menerima hal yang buruk? Jikalau pada saat ini saudara merasa bahwa Tuhan, betul, saya bergumul, saya kesulitan untuk menerima hal yang buruk, saatnya mari datang kepada Tuhan dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berjalan dalam terangnya Tuhan, dan saya mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, berterima kasih atas renungan firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur ya Bapa Surgawi, karena kami tahu bahwa Engkau adalah memberikan yang terbaik. Dalam segala situasi dan dalam segala keadaan, ajar kami untuk percaya, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami mengimani Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah yang setia, dan kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu pada saat ini Bapa Surga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apabila pada saat ini kami mungkin menggerutu gitu terhadap kehidupan yang pada saat ini sedang kami alami, Bapa Surga, ajar kami supaya kami melihat kebaikan Tuhan di dalam segala sesuatu. Ajar kami untuk bersandar dan berharap kepadamu juga di dalam segala sesuatu. Ajar kami juga Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada memberikan kepada kami juga kekuatan di dalam menghadapi segala sesuatu. Kami tahu bahwa pada saat ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada Allah yang memberikan penghiburan. Engkau adalah Allah yang memberikan sukacita. Engkau Allah yang memberikan damai sejahtera. Dan Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami pengharapan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hebat. Dan ajar kami melihat sebagaimana Engkau melihat perjalanan kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan adalah berkat luar biasa yang telah Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih atas apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dan sekali lagi kami bersyukur karena kami tahu Tuhan, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.